berjuang, belajar, berlatih demi meraih mimpi masuk perguruan tinggi negeri UTBK tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia semuanya, berjumpa lagi dengan saya Sony Syarifuddin di channel kesayangan kita, Klinik Kimia Cara Asik Belajar Kimia. Pastinya sahabat sudah sangat bersemangat ya menunggu video ini, dan di video kali ini tentu saja kita akan membahas tentang prediksi yang ketiga soal UTBK Kimia tahun 2022 yang sebentar lagi sudah akan dilaksanakan, dan insya Allah akan dilaksanakan pada sekitar bulan Mei dan bulan Juni ya sahabat ya. Oleh karena itu sahabat, ayo persiapkan diri menghadapi UTBK tahun 2022 dengan berlatih membahas soal-soal UTBK tahun sebelumnya, ataupun juga kalian bisa membahas tentang prediksi-prediksi yang sudah kita buat di channel ini. Oleh karena itu sahabat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi penting tentang soal-soal UTBK tahun 2022. Oke, langsung saja sahabat, kita langsung membahas soal yang pertama. Soal yang pertama sahabat, sebuah atom ya, atom X memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Jika atom tersebut membentuk senyawa dengan atom Cl dengan nomor atom 17, maka pernyataan berikut yang benar adalah: apakah A, rumus senyawanya adalah XCl3, B, atom X cenderung melepaskan elektron, C, senyawanya merupakan senyawa kovalen, D, atom Cl cenderung membentuk ion positif, ataukah E, senyawanya mudah larut dalam minyak. Oke, langsung saja sahabat, kita langsung bahas soal yang pertama. Atom X konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Dari kalimat pertama ini sahabat, kita bisa menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Kemudian kita juga bisa menentukan sifat dari unsur X tersebut ya. Oke, kita lihat 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Maka berdasarkan elektron valensinya yaitu 3s2, maka atom X berada di blok S ya sahabat ya, blok S, dan terletak di golongan 2A ya. Blok S golongan 2A periode ketiga. Nah, kemudian atom X berikatan dengan atom Cl membentuk senyawa. Nah, kita tahu sahabat ya, Cl itu nomor atom 17. Jika kita menggunakan konfigurasi elektron menurut atom Bohr 2, 8, 7, maka untuk memenuhi aturan oktet atau kaidah oktet, maka atom Cl harus menarik satu elektron lagi ya, menarik satu elektron tambahan membentuk ion negatif yaitu Cl-. Nah, sementara untuk atom X sendiri sahabat ya, atom X sendiri itu terletak di golongan 2A yang merupakan golongan logam alkali tanah, maka atom X mudah sekali melepaskan elektron. Jika kita menggunakan konfigurasi elektron Bohr, atom X dengan nomor atom 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12, maka 2 8 2, maka atom X cenderung melepaskan 2 elektronnya membentuk atom X2+. Nah, membentuk atom X2+ ya, agar memenuhi aturan oktet. Nah, jika X2+ dan Cl- ini bergabung membentuk senyawa ion, maka rumus senyawanya adalah XCl3. Nah, jadi senyawanya adalah senyawa ion ya sahabat ya, karena terjadi kayak tarik menarik ya antara ion positif X2+ dengan ion negatif yaitu Cl-. Nah, sekarang kita lihat langsung di jawaban. Rumus senyawanya adalah XCl3. Ini kurang tepat ya sahabat ya, seharusnya adalah XCl2. Kemudian atom X cenderung melepaskan elektron. Nah, ini benar ya, karena atom X terletak di golongan 2A, maka untuk stabil atau memenuhi aturan oktet yaitu 8, maka 2 elektron ini dilepaskan membentuk ion positif. Senyawanya merupakan senyawa kovalen, kurang tepat ya sahabat ya. Atom Cl cenderung membentuk ion positif, juga kurang tepat karena seharusnya adalah membentuk ion negatif. Senyawanya mudah larut dalam minyak, ini juga kurang tepat ya sahabat ya, karena senyawa ion atau XCl2 ini kan senyawa garam, dan garam itu mudah larut dalam air tapi sukar larut dalam minyak. Nah, itulah sahabat pembahasan soal yang pertama. Sekarang kita lihat soal
prediksi yang kedua. Soal yang kedua, atom X bukan sebenarnya dapat membentuk ikatan dengan beberapa pola sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaannya adalah, pola struktur Lewis dari atom X yang tidak memenuhi kaidah oktet adalah apakah A, 1 dan 2, B, 2 dan 3, C, 3 dan 4, D, 3 dan 5, ataukah E, 4 dan 5. Nah, sekarang sahabat kita lihat di sini yang ditanyakan adalah atom yang tidak memenuhi kaidah oktet. Dengan kata lain, bisa kurang dari oktet, ya, bisa kurang dari oktet, atau juga lebih dari oktet, ya. Lebih dari oktet. Nah, sekarang kita identifikasi satu persatu ya sahabat ya. Kita lihat yang pertama. Di sini atom X mempunyai 4 ikatan ya sahabat ya, dimana kalau kita tahu satu ikatan atau satu PEI itu terdiri atas 2 elektron, sehingga kita bisa menggambarkan seperti ini: 1, 2, 3, 4. Kalau kita total berapa elektronnya? Elektronnya adalah 8. Maka untuk yang pertama memenuhi aturan oktet. Sekarang kita lihat yang kedua sahabat ya. Atom X seperti ini. Nah, jika kita gambar, maka ini terdiri atas satu PI, dan ini satu PIB ya sahabat ya. Maka totalnya juga 8, maka memenuhi aturan oktet. Sekarang yang ketiga ya sahabat ya. Di X punya 1, 2, 3, 4, 5. Jika kita gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka total elektron yang dimilikinya itu adalah 10. Maka ini kurang ya sahabat ya. Bukan kurang, maksud saya lebih dari oktet ya. Lebih dari oktet atau dikenal juga sebagai oktet berkembang ya. Dan yang keempat sahabat, kita lihat yang ini ya, X berikatan rangkap 3, kemudian ada satu PIB. Dan kita lihat seperti ini. Seperti 1 ini. Nah, seperti ini sahabat ya. Kalau kita total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, maka ini sudah oktet ya sahabat. Dan terakhir yang kelima, X punya 3 PI, kita gambar 1, 2, 3, maka total elektronnya adalah 6, maka ini tidak oktet ya, atau kurang dari oktet. Kurang dari oktet. Nah, mudah sekali ya. Maka jawaban dari soal ini yang kedua, yaitu nomor 3 dan nomor 5. Jadi jawabannya adalah D ya sahabat ya. Oke, juga saya memberikan informasi tambahan ya sahabat ya. Biasanya untuk atom yang lebih dari oktet atau oktet berkembang itu terletak di periode ketiga ya. Jadi atom pusatnya terletak di periode ketiga, seperti kita tahu fosfor ya, kita ambil fosfor. Jadi fosfor dengan nomor atom 15 dengan konfigurasi 2, 8, 5 misalkan, maka untuk memenuhi aturan oktet dia butuh 3 elektron lagi ya. Misalkan contoh senyawanya adalah BCl3. Nah, ini oktet ya sahabat ya. Namun bisa juga lebih dari oktet, misalkan BCl5. Nah, BCl5 hampir sama seperti ini gambarnya ya, punya 10 elektron ya. Pasangan elektron ikatan maksudnya ya. Maka di sini BCl3 memenuhi aturan oktet, BCl5 lebih dari oktet. Nah, kurang lebih seperti itu ya sahabat ya. Oke, next sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Soal yang ketiga, sebanyak 200 ml gas propana dibakar dengan 100 ml oksigen, menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air menurut persamaan reaksi berikut. Jika reaksi diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume total gas pada akhir reaksi adalah apakah A 100 ml, B 140 ml, C 180 ml, D 300 ml, ataukah E 320 ml. Oke, sekarang kita lihat kunci utamanya ya sahabat ya. Kunci utamanya adalah reaksi diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, kalau kita ingat kalimat ini, diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka berlaku 3 perbandingan, yaitu mol sebanding dengan volume gas sebanding dengan koefisien. Nah, sekarang di sini diketahui parameternya adalah volume dan koefisien ya tentunya yang ada di dalam reaksi ini atau persamaan reaksi ini. Maka kita gunakan perbandingan antara volume gas dan koefisien. Oke, kita tulis dulu persamaannya ya sahabat ya. C3 A8 ditambah 5
O2 menjadi 3 CO2 ditambah 4 H2O. Kemudian kita lihat kita MRS ya sahabat ya, tidak ada masalah ya. Oke, kita masukkan volume gas propananya 200, kemudian di sini oksigennya 100 ya sahabat ya, karena volume juga seperti dengan mol, kita bisa masukkan langsung sahabat ya. Di sini awalnya tidak ada sahabat ya, sekarang kita lihat koefisiennya 1:5 ya, 1 butuh 5, jadi beratnya ini 100 mili, maka butuh oksigen 500 mili. Nah ternyata kalau propananya 200 mili, maka seharusnya oksigen yang dibutuhkan itu adalah 1000 mili atau 1 liter. Ternyata hanya ada 100 mili. Nah, maka nggak cukup ya sahabat ya. 200 seharusnya butuh, kalau kita misalkan ini 200, ini butuh 1000 kan gitu ya. Sesuai dengan koefisiennya 1 butuh 5. Namun ini suatu yang tidak mungkin, sehingga kita hapus. Nah, sekarang kita balik kalimatnya. 5 butuh 1 ya. 5 butuh 1, maka kalau 100 dia butuh 20. Nah, seperti ini sahabat ya. Saya ulangi lagi, kalau ini 5 butuh 1, maka ini 100 butuh 20. Maka di sini 20 kali 3 dan 60, 20 kali 4 ada 80. Sehingga kita kurangi di sini sahabat ya, ada 180. Oksigen habis bereaksi, ada 60 karbon dioksida dan 80 uap air. Nah, pertanyaannya adalah maka volume total gas pada akhir reaksi. Maka pada akhir reaksi tersisa ini ya sahabat ya. Propana tersisa 180, karbon dioksida yang dihasilkan 60, uap air yang dihasilkan 80. Maka kita total 180 ditambah 60 tambah 80 ini, maka 180 ditambah 140, maka total gas yang diukur pada kondisi akhir reaksi ya adalah 320. Ya, maka jawabannya adalah E ya. Oke sahabat, itulah soalnya ketiga. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal keempat. Sejumlah padatan MgOH2 dilarutkan ke dalam air hingga terbentuk larutan jenuh KSP MgOH2 sebesar 2,0610⁻⁻13. Perlakuan berikut yang dapat meningkatkan nilai kelarutannya adalah: apakah A. menambahkan HCl, B. mengurangi volume larutan, C. menambahkan padatan MgCl2, D. mengurangi suhu larutan, atau E. menambahkan kristal KOH. Oke, sekarang kita tuliskan dulu persamaannya ya, karena di sini KSP adalah tetapan kesetimbangan solubility product ya, atau hasil kali kelarutan ya. Maka kita tuliskan reaksi kesetimbangannya, yaitu MgOH 2 kali dengan posisi solid menjadi Mg2+, yaitu aqueous, dan 2 OH- ini juga aqueous ya sahabat ya. Karena di sini padatan, karena garam ya, padatan membentuk larutan, yaitu larutan ion Mg2+ dan larutan ion OH-. Nah kemudian sahabat ya, kalau kita lihat di sini koefisien adalah 1, ini juga 1, kemudian ini 2. Kemudian di dalam kesetimbangan kita ingat bahwa padatan tidak berpengaruh ya. Maka di sini menambahkan padatan MgCl2 tidak ada pengaruhnya di sini sahabat ya. Maka bukan kunci jawabannya untuk yang C. Nah, maka untuk meningkatkan nilai kelarutan sahabat, maka reaksi ini harus bergeser ke arah kanan ya. Bergeser ke arah pelarutan MgOH 2 kali menjadi Mg2+ dan ion OH- ya. Nah, untuk memperbesar nilai kelarutan ini, kita coba di sini. Kalau menambahkan KOH ya sahabat ya, menambahkan KOH misalkan, maka ion OH- di sini akan bertambah. Kalau dia bertambah malah bergeser ke arah kiri. Nah, maka ini salah ya sahabat ya. Mengurangi suhu larutan kita tidak tahu ya, karena di sini tidak ada data yang menunjukkan berapa nilai delta H-nya ya. Kemudian yang berikutnya, mengurangi volume larutan. Kalau volume dikurangi, kita ingat ya dalam kesetimbangan, volume dikurangi maka akan bergeser ke koefisien yang kecil. Nah, sini koefisien yang kecil adalah sebelah kiri ya, sebelah kiri. Karena sini nilainya 0 ya sahabat, karena dia padatan ya, tidak berlaku dalam kesetimbangan atau tidak digunakan dalam kesetimbangan, maka reaksi justru akan juga ke arah kiri ya, sahabat ya. Nah, berikutnya menambahkan HCl. Menambahkan HCl ini benar ya jawabannya. Kenapa? Karena H+ dari HCl ini nanti akan bereaksi dengan ion OH-.
ion OH-, sehingga jumlah ion OH- ini akan berkurang. Ya. Ketika ion OH- akan berkurang, maka reaksi keseimbangan akan bergeser ke kanan, ya, akan bergeser ke kanan, sehingga akan meningkatkan nilai kelarutan. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi seperti kita membuat logika sebuah akuarium, ya, ada air gini ya, kemudian kita sekat, dan kita beri lubang, ya. Anggap saja sebelah kiri adalah reaktan, sebelah kanan adalah produk. Maka supaya air bergeser ke kanan, bisa caranya adalah dengan menambahkan yang reaktan atau mengurangi yang produk. Jadi ketika produk ini kita kurangi, misalkan ini kita kurangi, jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya, maka terjadi pergeseran keseimbangan akan mengarah ke kanan ya. Jadi jawabannya adalah yang A, menambahkan larutan HCl. Oke, berikutnya sahabat kita lanjutkan ke soal yang keempat. Yang kelima maksudnya ya. Data laju reaksi 2NO ditambah Br2 menjadi 2NOBr sebagai berikut. Rumus laju reaksi pada reaksi tersebut adalah, nah, ini termasuk soal yang mudah sekali ya sahabat ya. Langsung saja kita cari data yang sama. Ini data yang sama ya sahabat ya. Kita masukkan, maka 0,1 per 0,2 pangkat M dikali 0,05 per 0,05 pangkat N sama dengan lajunya 6 per 12. Ini sama dengan 1 pangkat N sama dengan 1. Ini sama dengan setengah, maka setengah pangkat M ini juga sama dengan setengah, maka M sama dengan 1. Berarti ordernya NO adalah 1. Sekarang kita lihat data yang sama ini dan ini ya sahabat ya. Kita gunakan data PR2 yang data pertama dan ketiga. Di 0,1 per 0,1 pangkat M dibagi 0,05 per 0,10 pangkat N sama dengan 6 per 24. Ini kita coret karena 1 pangkat M sama dengan 1. Ini sama dengan setengah pangkat N sama dengan seperempat, maka N sama dengan 2. Maka order dari PR2 adalah 2. Dengan demikian persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K dikalikan NO pangkat 1, kemudian PR2 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah yang A ya sahabat ya. Oke, mudah sekali. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal ke-6. Soal yang ke-6, dengan jumlah mol yang sama, pasangan senyawa berikut yang memiliki titik didih yang sama ketika dilarutkan dalam air adalah maka A. HCl dan H2SO4, B. Na2SO4 dan MgBr2, C. AlCl3 dan HCl, D. H2SO4 dan HCl, ataukah E. MgBr2 dan AlCl3. Nah, sekarang sahabat, kita asumsikan bahwa semua senyawa yang ada di sini itu punya derajat ionisasi yang sempurna ya, atau larut sempurna di dalam air, sehingga kita hanya mempertimbangkan berapa jumlah ionnya ya, karena dalam sifat koligatif larutan atau SKL ya, sifat koligatif larutan itu bergantung pada namanya jumlah partikel ya, jumlah partikel terlarut, termasuk jumlah ion itu juga pengaruh ya sahabat ya. Kita analisis satu persatu ya. Misalkan HCl ini akan terurai menjadi H+, ya. HCl, H+, dan Cl-. Berarti ada 2 ion. Dan kalau H2SO4 itu berarti 2H+ ditambah SO4 2- ya. Jadi ada 3 ion. Berikutnya ada Na2SO4 terurai menjadi 2Na+ tambah SO4 2-. Ini juga 3 ion ya sahabat ya, 2 tambah 1. Berikutnya adalah MgBr2 menjadi Mg2+ tambah 2Br- ya. Ini juga ada 3 ion sahabat ya. Kemudian yang berikutnya AlCl3 akan menjadi Al3+ tambah 3Cl-, maka ada 4 ion. Kemudian oh ya cukup ya sahabat ya, cuma ada ini. Sekarang kita cocokkan. HCl ada 2 ion, 2 ion, H2SO4 ada 3 ion, maka salah karena nggak sama. Na2SO4 ada 3 ion, MgBr2 3 ion. Nah, ini benar. AlCl3 ada 4 ion, ini juga 2 ion. Salah. H2SO4 3 ion, HCl 2 ion. Salah. MgBr2 ada 3 ion, AlCl3 ada 4 ion. Juga salah ya sahabat ya. Maka jawabannya adalah yang B. Jadi kalau jumlah partikel terlarutnya itu sama, maka
titik didih yang diukur itu juga sama ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan soal yang ketujuh. Soal yang ketujuh sahabat sekarang tentang reaksi kesetimbangan amonium karbamat. Terurai menurut persamaan reaksi berikut. Dalam bejana tertutup yang berisi amonium karbamat dalam kesetimbangan, sejumlah amonia ditambahkan sedemikian rupa sehingga tekanan parsial amonia sekarang sama dengan tekanan total semula. Rasio tekanan total gas CO2 akhir dengan tekanan parsial awal gas CO2 adalah, oke sahabat ya, ini cukup rumit ya memang ya, tapi di sini sahabat ada satu kuncinya ya. Kuncinya adalah ketika di awal sudah setimbang kemudian diberi perlakuan yaitu menambah amonia, maka sesuatu yang pasti tetap itu adalah Kp, karena nilai tetapan kesetimbangan itu tetap ya, walaupun diberikan perlakuan berupa perubahan tekanan ataupun perubahan volume ya. Jadi Kp nilainya tetap. Nah, kita misalkan ya sahabat ya, tertulis dulu reaksinya ya, amonium karbamat NH4CO2 NH2 posisi solid kepadatan 2NH3 ditambah CO2. Nah, jika di dalam kesetimbangan ini tekanan awal ya, tekanan parsial gas CO2 itu adalah P misalkan, maka di sini nilainya adalah 2P. Di sini nggak ada karena dia nilainya padatan. Maka tekanan totalnya itu adalah P totalnya adalah 3P ya, 3P. Sehingga kita ukur dulu nilai Kp-nya sahabat ya. Karena tadi sudah saya nyatakan bahwa nilai Kp-nya tetap. Maka Kp sama dengan NH3 pangkat 2 ya, P-nya ya, tekanannya dikalikan PCO2 pangkat 1 ya. Maka nilainya adalah 2P kuadrat dikali P sama dengan 4P ya, 4P pangkat 3. Nah, sekarang sahabat, ketika ada perlakuan sejumlah amonia ditambahkan ya. Sehingga tekanan parsial NH3 sama dengan tekanan total semula. Ya, saya ulangi lagi, tekanan parsial NH3 sama dengan tekanan total semula. Sehingga kalau kita rumuskan Kp-nya, Kp sama dengan tekanan parsial amonia pangkat 2 dikali P CO2 pangkat 1 ya. Karena kita berubah ya. Karena Kp nilainya tetap yaitu 4P pangkat 3, namun tekanan amonia berubah menjadi 3P ya. Karena menjadi tekanan total. Saya ulangi lagi, tekanan parsial amonia sama dengan tekanan total yaitu 3P ya, semula. Berarti 3P pangkat 2, nah gitu ya sahabat ya, 3P dikali tekanan parsialnya CO2. Nah, sekarang kita ini P aksen ya, karena dia sudah di kondisi akhir ya, kondisi akhir. Maka di sini menjadi 9P pangkat 2 dikali P aksen CO2. Maka P aksen CO2 sama dengan 4P pangkat 3 dibagi 9P pangkat 2. Nah, kita coret ya sahabat ya, yang apa ini, maka tinggal 4/9P. Dan 4/P ini itu sama dengan tekanan parsial dari CO2 yang awal ya. Maka P CO2 yang akhir dibagi P CO2 yang awal sama dengan 4/9 ya sahabat ya. Di jawabannya yang tepat itu adalah yang D. Nah, soal ini cukup menantang sekali ya sahabat ya. Tapi setiap soal pasti ada kunci jawabannya. Yang penting adalah belajarnya ya. Kita tetap semangat untuk belajar terus-menerus, berlatih, berjuang demi meraih mimpi yaitu masuk ke perguruan tinggi negeri favorit kalian. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal ke-8. Soal 8, larutan asam lemah Ha memiliki Ka tertentu dicampur dengan basa kuat NaOH dalam beberapa wadah dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan ilustrasi berikut. Campuran larutan yang bersifat penyangga adalah apakah A larutan A, B larutan B, C larutan C, D larutan A dan B, apakah E larutan B dan C. Oke, sekarang kita lihat ya sahabat ya. Untuk larutan buffer atau penyangga itu terdiri atas dua jenis ya, bisa buffer asam ya, bisa buffer basa ya. Nah, buffer asam terdiri atas komponen yaitu asam lemah atau Ha dengan basa konjugasinya yaitu amin. Basa lemah bisa terdiri atas komponen BOH ya, basa lemah
ion basa lemah, kemudian asam konjugasinya atau B+. Ya. Sekarang kita lihat di sini karena ada Ha ya sahabat ya, ada Ha, maka ini kemungkinan besar adalah penyangga asam ya. Ha ditambah NaOH. Sekarang kita MRS satu persatu dan komponen yang tersisa harus Ha dan amin. Oke, sekarang kita lihat yang A dulu sahabat ya. Sekarang kita lihat yang A ya sahabat. Yang A ke wadah A ada Ha sebanyak 1, 2, 3, 4 ya sahabat ya. 4. Kemudian untuk OH-nya atau NaOH-nya ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 cukup. Ya, kalau kita reaksikan Ha ditambah OH- dari NaOH akan menjadi amin ditambah H2O. Sudah kita MRS kan ya, maka ini nilainya 4, 4, 4, 4, maka di sini habis ya sahabat ya. Kalau habis ya maka ini bukan penyangga sahabat ya, karena tidak ada Ha yang tersisa. Padahal kita menginginkan Ha dan amin ini ada komponennya atau ada nilainya. Kalau ada nilainya maka termasuk lautan penyangga. Tapi karena ini tersisa garamnya saja, maka terjadi peristiwa hidrolisis garam. Oke, berikutnya di wadah B ya sahabat ya. Untuk Ha-nya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk OH-nya ada 1, 2, 3. Maka dengan cara yang sama, kemudian kita MRS-kan ya, 5, 3. Maka di sini habis 3, 3, 3, 3, sisa 2, habis 3, 3. Nah, ini termasuk penyangga sahabat ya, karena Ha dan aminnya masih ada ya, atau masih tersisa, sehingga termasuk larutan penyangga. Dan yang C ya sahabat ya, sekarang kita lihat C. Untuk Ha-nya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk OH-nya hanya ada 2. Kita MRS-kan lagi. Amin tambah 2O MRS 6, 2, maka 2, 2, 2, 2, 4, habis 2, 2. Nah, ini juga termasuk larutan penyangga asam ya. Jadi jawabannya adalah wadah B dan wadah C. Jadi optionnya adalah yang E sahabat, larutan B dan larutan C. Oke, next, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9. Senyawa alkohol berikut yang tidak dapat dioksidasi menghasilkan asam karboksilat adalah apakah A, B, C, D, dan E. Nah, sahabat perlu diketahui bahwa alkohol yang dioksidasi itu bisa menjadi 2 senyawa ya. Alkohol jika dioksidasi bisa menghasilkan keton, bisa juga menghasilkan aldehid ya. Dari aldehid ini nanti akan lanjut ke asam karboksilat. Jadi kalau misalkan oksidatornya sangat kuat, ya bisa langsung menjadi asam karboksilat. Nah, syaratnya adalah alkohol yang dioksidasi menjadi aldehid dan asam karboksilat itu adalah alkohol primer ya. Sementara jika alkohol sekunder dioksidasi, dia akan menjadi keton. Nah, karena di sini pertanyaannya menghasilkan asam karboksilat, maka tugas kita adalah mencari alkohol yang termasuk alkohol primer. Alkohol sekunder ya sahabat ya. Mohon maaf ya, karena tidak dapat ya, maka kita cari yang alkohol sekunder. Kalau alkohol primer akan menghasilkan asam karboksilat, alkohol sekunder akan menghasilkan keton. Ya, pertanyaannya adalah tidak menghasilkan. Jadi kita cari yang sekunder ya sahabat ya. Kita analisa satu persatu. Yang A, kita buka strukturnya. CH3, CH2, CH2OH. Ini termasuk primer ya sahabat ya, karena OH-nya terikat pada atom C yang mengikat satu atom C. Itu atom C primer. Yang B, ini C, kemudian ada 2 ya, CH3, CH3, CH2OH. Nah, ini juga termasuk alkohol primer karena C-nya ini C primer. Kemudian untuk yang C ya, CH2, kemudian OH, kemudian CH2, CH3. Ini juga termasuk alkohol primer. Kemudian kita lihat yang D ya sahabat ya, CH3, CH, CH3, CH2OH. Ini juga termasuk alkohol primer. Dan yang E, CH3, CH, kemudian OH, CH2, CH3. Nah, ini termasuk alkohol sekunder ya sahabat ya, karena atom OH terikat pada atom C yang mengikat 2 atom C lain ya.
media alkohol sekunder. Maka jawabannya adalah yang E. Nah, mudah sekali kan? Next, sekarang kita ke soal yang terakhir, soal yang ke-10. Dalam proses pelapisan sebuah cincin tembaga dengan logam emas, arus listrik sebesar 0,5 ampere dilewatkan ke sebuah sel elektrolisis larutan AuCl3. Jika massa awal cincin sebesar 2,53 gram, maka massa akhir cincin setelah 9650 detik sebesar berapa? Oke, di sini sahabat, massa awal cincinnya adalah 2,53 dan nanti ditimbang jadinya berapa. Maka kita cari massa endapan logam emas ya. Karena cincin tembaganya akan dilapisi emas, jadi kita cari massa endapan emas yang menempel di cincin itu. Nah, dengan menggunakan hukum 1 Faraday, yaitu M sama dengan AR dari AU per biloxnya ya, dikalikan I dikalikan T per 96500. Kita masukkan AR-nya AU 197 ini bagi biloxnya, karena ini AuCl3 berarti AU 3 plus biloxnya 3 kali ampernya 0,5 ampere, waktunya 9650, kemudian 96500 ini ya, 96500 kita modifikasi menjadi 9650 dikali 10. Oke, sekarang kita mencoret ya sahabat, kita coret, kemudian kita hitung ya, kita hitung, maka diperoleh nilai sebesar 3,283 gram ya. Maka kita tinggal mencari massa akhir cincin, tinggal menambahkan nilai ini dengan nilai awalnya, berarti 3,283 ditambah 2,53 gram jadi 3, 1, 8 dan 5 ya, 5,813 gram. Ini jawabannya adalah yang E. Baiklah sahabat, itulah 10 soal prediksi yang ketiga soal kimia UTBK tahun 2022, dan pastinya semoga dengan pembahasan ini ya, dengan soal-soal dan pembahasannya ini bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri menghadapi UTBK kimia tahun 2022 yang akan dilaksanakan sebentar lagi ya. Semoga kalian dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menyelesaikan soal, dan semoga diterima di perguruan tinggi negeri favorit kalian masing-masing. Tetap stay di channel ini ya, ada banyak video yang bisa kalian pelajari, tentunya untuk membantu kalian untuk persiapan menghadapi UTBK. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya, untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.